kita akan fokuskan satu tema yang akan kita laksanakan dalam kegiatan kelima kita, tema kewirausahaan, dan kita fokuskan pada subtema tentang kearifan lokal. Tapi kita ambil satu mengenai makanan khas Toraja, buat popon. Yang dalam melaksanakan kegiatan kita hari ini, jadi ada 3. Yang pertama, ketika kita melakukan kegiatan kita hari ini, maka kita akan dapat atau peserta didik akan dapat mengetahui jenis-jenis makanan khas Toraja. Oke, kemudian yang kedua, setelah melakukan kegiatan kelima hari ini, maka peserta didik akan semakin menumbuhkan rasa cinta terhadap makanan lokal Toraja. Dan yang ketiga, peserta didik akan semakin menghargai dan melestarikan kearifan lokal, khususnya makanan khas Toraja. Oke, selanjutnya kita akan melihat apa itu P5. Baik, senang sekali hari ini kita bersama-sama terkait dengan kita. Coba angkat tangan, siapa yang pernah buat? Oh, ada 2 orang. Oke lah, yang lain kita belajar sama-sama. Tapi sebelumnya kita lihat dulu apa itu P5. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. P5 adalah proyek penguatan profil Pancasila. Ya. Proyek adalah penguatan. Kita akan memulai proyek kita. Dalam hal ini kita akan dipimpin oleh Ibu Oce. Bersingkat waktu, saya akan langsung masuk ke acara pokok kita, yaitu apa? Pembuatan pohon. Bagaimana merencanakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Tentang bagaimana merencanakan, bagaimana membuat, dan bagaimana memasarkan produk lokal kita yang kita sudah persiapkan, yaitu pohon. Saya akan perkenalkan dulu bahan-bahannya. Yang pertama itu adalah beras, ya, harus menggunakan beras ketan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus ada tentunya. Nah, tapi untuk kebanyakan ya, kalau kita menginginkan pohon yang rasanya enak, gurih, harus menggunakan kelapa. Kelapa yang digunakan di sini adalah kelapa yang agak muda, bukan. Nah, kemudian yang berikutnya wadah untuk bungkus. Ya, biasa ya kalau kita orang Toraja membuat pohon itu menggunakan daun salam. Ada juga orang yang menggunakan pembungkus yang lain.
bagian tengahnya, baru dilipat dua begini ya. Masukkan kurang lebih satu, cocok pakai sendok lagi ya, supaya terlalu panas dulu. Kita campur. Sesuaikan dengan daunnya ya. Kalau daunnya agak kecil ya sedikit saya kita kasih. Perhatikan dulu contohnya ya, sebentar baru kalian kerja kelompok. Setelah itu ditutup rapat ya, lipat dari atas. Cara mengikatnya harus tidak ada di siku ya, ditarik penuh. Nah, ini yang namanya kokon ala Toraja. Sebelum kamu bekerja kelompok, biasanya yang jadi dari setiap liter itu kurang lebih 30 pieces. 30 begini ya. 25.000 dikurangi dengan 40.000. Jadi hasilnya berapa? 35.000. Jadi secara bisnis ternyata ini bisa memungkinkan untuk dijadikan sebagai peluang untuk peluang usaha. Karena ternyata setelah kita coba ternyata bisa menghasilkan keuntungan. Ya, jadi bisa kamu jadikan sebagai sumber penghasilan yang dilaksanakan di rumah. Jadi produk rumahan. Ya, jadi sekarang karena pokoknya sudah matang, sudah masak. Sekarang kita angkat ya. Ya, sekarang kita angkat. Seperti inilah hasilnya kalau kita bikin pokoknya. Ya. Sekarang saya minta dua kelompok untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaan proyek kalian hari ini. Yang kita akan nanti sekalian beri refleksi terhadap kegiatan kita di hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Dan kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu cara proses pembuatan kokon. Dalam presentasi kami ini kami akan membahas kokon, yaitu cara pembuatan atau langkah-langkah kerja pembuatan kokon, dan yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Pertama, bahan. 1. Baris ketan. 2. Protein kelapa. 3. Garam secukupnya. 4. Daun salam atau daun bambu. 5. Tali untuk mengikat. 6. Air. Kemudian alat-alat. Alat-alat yang kami gunakan, yang pertama gelas, yang kedua gas, yang ketiga kompor, dan yang keempat sendok, yang kelima sendok, dan yang keenam baskom. Langkah-langkah membuatnya, yang pertama cuci beras ketan hingga air cucian bening, rendam dalam air bersih selama kurang lebih 4 jam. Yang kedua, campur dengan kelapa. Campurkan beras ketan yang sudah dikukus dengan parutan kelapa dan kesan yang kami dapat yang kami ambil itu tentunya rasa cita kami kepada makanan khas Toraja, dan kami juga turut untuk melestarikan makanan tersebut kepada masyarakat luar. Juga kami bisa belajar lebih banyak tentang nilai-nilai budaya yang terkandung dalam hidangan tradisional Toraja. Selain mendapat hidangan yang masak dan kokon, juga bisa menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi kami semua. Kemudian presentasi kami, jika Ada banyak hal ya yang kita bisa dapatkan dalam kegiatan kelima kita hari ini. Bukan hanya kita bisa mengetahui jenis-jenis kearifan lokal, khususnya makanan khas Toraja, tetapi juga akan membangun rasa cinta kita terhadap makanan daerah kita, bisa menghargainya. Karena ketika kita melihat situasi sekarang, memang kita bisa melihat bahwa anak muda sekarang itu sudah banyak yang tidak tahu makanan khas khususnya daerah Toraja. Jadi seperti itu ya. Modal 40, untuk apa? Harga jual berapa? 75.000, keuntungan berapa? 35.000. Lihat ya.
Mulai dari perencanaan tadi ya sudah dijelaskan oleh Ibu ya. Nah, jadi sekarang kita akan praktikkan secara langsung. Jadi nanti akan dibagi dalam kelompok. Jadi setiap kelompok nanti menghasilkan proyek dari pembuatan kokon ini. Ya, oke. Oke, terima kasih banyak ya. Dari Bogor.
anugerah Tuhan, sumber daya alam yang banyak yang kita miliki, yang bisa membantu kita dalam mengembangkan atau melestarikan kearifan lokal yang ada di daerah kita. Jadi, dan juga kerjasama yang baik yang mendukung sehingga kegiatan kelima kita di hari ini bisa berjalan dengan baik. Bisa dapatkan nak? Coba pertama bisa membuat ya membudayakan. Iya, saya kira itu ya, bahwa dengan adanya kegiatan kelima ini maka kita semua diajak bagaimana untuk membudidayakan kearifan lokal kita, khususnya kita sebagai orang Toraja ya. Karena fakta yang kita lihat sekarang ya, banyak kearifan lokal kita yang seakan lagi tidak dilestarikan ya. Karena itu. Apalagi masih ada nilai pelajaran apa yang didapatkan selain itu? Masih ada? Tidak ada lagi. Ya, jadi saya kira itu ya, paling tidak. Maka saya kira dalam kitab suci juga ya, kita diajarkan sebagai ciptaan Tuhan itu ya mestinya kita harus menjaga, melestarikan seluruh ciptaan Tuhan. Nah, termasuk salah satunya bagian dari kearifan lokal kita ini, bagaimana caranya supaya kita pelihara dengan baik ya. Bagaimana supaya kita pelihara dengan baik, karena sebenarnya membuat pohon ini menghasilkan juga ya, seperti yang dijelaskan tadi. Bisa kita jual dengan artinya kita jual secara online, tidak harus kita jalan pasarkan di mana-mana ya, tapi gampang kan caranya. Kita tinggal posting di medsos, ya orang lihat, wih kayaknya enak sekali ini ya. Mungkin orang tertarik ya, lalu mereka kesana dan menghasilkan uang seperti itu. Saya kira dengan demikiannya. Ya. Atau ada yang mau bertanya? Sempat masih ada yang dirasa kurang jelas tadi, silahkan ditanyakan. Kalau tidak ada, saya kira untuk kegiatan kelima kita, khususnya dalam membuat pohon ini, ya cukup sampai di sini. Kalau tidak ada yang mau bertanya, ya sebentar kita nikmati bersama hasilnya ya. Ya ini ada nanti hasilnya, kita nikmati sama-sama sampai